beribadah. Namun sebelumnya kita mohon perlindungan Tuhan pada siang hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Beribu-ribu terima kasih atas pemeliharaan Tuhan untuk hidup kami. Hari demi hari, musim demi musim, Tuhan selalu pelihara hidup kami. Sampai pada siang hari Tuhan, kami boleh kembali sama-sama berkumpul. Ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi ini semua karena pemeliharaan Tuhan dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami pada siang ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Seberapapun kami yang ada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, kami datang dengan berbagai macam pergumulan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat kami datang tidak akan sama lagi pada saat kami pulang. Ada berkat-berkat yang tercurah di setiap kami. Berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Living God Ministry selalu ada dalam perkenanan Tuhan, menghadirkan banyak jiwa yang haus dan akan rindu untuk berantakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah pada siang hari ini. Yang siap beribadah meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin.
Haleluya. Kita mau siapkan hati kita lebih fokus untuk merasakan hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami mau bersepakat bahwa sekali Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Pada saat kami jatuh, kami punya Tuhan Yesus. Hanya Dia tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, hari ini saya berkesempatan untuk membagikan sharing firman tentang New Me, yaitu New Me dalam artian versi lama ya, yang diperbaiki, bukan versi lama tapi ciptaan yang baru ya Bapak Ibu ya. Apa ciptaan yang baru? Dalam 2 Korintus, kita buka ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ini screennya nggak bisa, tapi nggak apa, kita akan belajar. Kita buka yuk dari 2 Korintus 2:15. Ya, minggu lalu juga kita dari Pastor Jeffrey juga diberikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa menjadi orang percaya itu seperti memperbaiki karakter sedikit-sedikit ya, mengurangi dosa sedikit atau yang lebih baik dari sebelumnya. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Ya, jadi yang versi lama, pandangannya versi lama yang di-upgrade, ya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita menjadikan sesuatu yang baru ya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau satu pandangan gini, manusia lama kita itu seperti dosa dan kedagingan Adam, ya. Tapi kalau manusia baru itu adalah Yesus, tubuh Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib itu yang mengampuni dosa kita. Lalu apa? Kita ada di dalam Kristus itu sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi pandangan kita bahwa
kita adalah menjadi milik Kristus. Jadi suka-sukanya Tuhan, aku mau dijadikan apa ya Tuhan. Tapi satu hal, kita mau belajar di sini tentang apa yang tertulis di Alkitab, seperti Paulus, ada Nikodemus, kemudian ada Zakheus, ada Petrus. Bagaimana orang-orang ini saat bertemu dengan Kristus itu terjadi perubahan, ya, bukan perubahan secara fisik, tapi dari batin mereka itu berubah. Ada sesuatu yang Tuhan rubah, ya. Oke. Jadi Alkitab berkata bahwa kita adalah ciptaan baru, ya. Berarti bukan diperbaiki, tetapi yang lama sudah berlalu. Oke, yang lama sudah Tuhan binasakan, ya. Lalu kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, dan kita mau hidup kita terus berkenan di dalam Kristus. Satu perkara yang saudaraku, kita mau berserah sama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau perbarui, biarlah Tuhan yang berkehendak, ya. Identitas yang lama itu sudah mati, ya. Itu ada di 1 Korintus 15 ayat 10. Oke, saya baca ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi di sini kalau yang saya pahami, ya, profesi kita, entah kita profesi sebagai karyawan atau profesi kita sebagai tenaga medis atau profesi kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan mau kita bekerja lebih dari orang lain, di atas rata-rata. Karena apa? Ya, kita sudah miliknya Kristus. Kristus akan memberi satu kemampuan buat kita, ya. Satu cerita dari siapa? Mamanya Pani, ya. Dia bekerja di rumah sakit Husada. Dilihat kok sepertinya orangnya nggak mau berubah seperti gitu, ya. Ada hal-hal yang sulit gitu untuk berubah. Jadi mereka hidup dalam satu kenyamanan, ya, kenyamanan pekerjaan yang pokoknya aku kerja nggak di tidak perlu banyak resiko seperti itu. Padahal sebenarnya Tuhan mau kita hadir di situ, kita jadi terang, ya. Jadi kita patahkan gitu hal-hal yang Tuhan mau kita jadi cahaya terang di mana kita berkarya, ya. Jadi ya perlu dirubah gitu. Kalau memang itu rumah sakit itu menjadi standar internasional, ya dia harus mengikuti alur yang sebenarnya seperti apa. Jadi tidak di dalam zona-zona nyaman, tapi semua harus berubah dan harus berubah gitu, ya. Harus mau berubah gitu, ya. Kita lihat dari Saulus, ya. Dulunya dia penganiaya jemaat, hidup dalam kebencian dan kesombongan rohani. Toh Paulus, dia seorang ahli agama, dia orang yang mengerti gitu tentang ketuhanan. Tapi kenapa dia menganiaya seperti itu? Karena dia punya anggapan yang salah bahwa apa yang Yesus lakukan itu salah. Tapi setelah Paulus dapat dapat hidayah, dia dapat bertemu dengan Yesus sendiri, ya. Dia tidak menjadi Saulus dengan versi yang baik, dia menjadi Paulus yang manusia baru. Artinya identitas lama tidak lagi mendefinisikan hidupnya. Saya harus lihat karena susah. Tapi satu perkara bahwa setiap orang yang ketemu Tuhan Yesus secara pribadi, dia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Itu aja. Kalau Bapak Ibu, saudara dan saya mau hidup yang dirubah oleh Tuhan, kita mau masuk merasetnya, maksudnya Tuhan itu membentuk hati kita, Tuhan itu membentuk sikap kita, Tuhan itu membentuk pribadi kita yang kayaknya susah diubah. Tapi Tuhan mau
bahwa supaya kita menjadi terang cahayanya Kristus. Supaya apa? Injil itu diberitakan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun keadaan kita ya. Lalu yang kedua, bahwa Tuhan itu tidak menambal yang jelek, yang rusak, tapi dia merubah total ya, mengubah total. Paulus yang dirubah total ya, tapi dia harus mengalami buta dulu 3 hari. Dia tidak makan 3 hari 3 malam. Dia buta. Dia merasakan kegelapan dunia ya. Lalu dia mengerti bahwa Yesus mengasihi dia. Yesus mau memakai Paulus menjadi hambanya yang luar biasa. Dan apa Bapak Ibu, Alkitab yang tertulis di Alkitab, Paulus yang menulis bagaimana perjalanan Paulus dari satu tempat ke tempat lain untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Itulah hidayah ya. Jadi Paulus merasakan hadirnya Yesus itu mengubahkan hidup dia. Apa yang dia lakukan masa lalu itu menjadi hal yang sampah bagi dia. Jadi segala sesuatu dia bilang itu anggap sampah karena mengenakan Kristus. Jadi itu lebih berguna ya. Seringkali ingin Tuhan hanya memperbaiki kita pada bagian tertentu ya. Tuhan ubahkan emosiku, Tuhan perbaiki keadaanku, Tuhan perbaiki sikap hidupku. Tapi Tuhan bekerja lebih dalam lagi. Dia mau mengubah hati dan natur kita, kebiasaan kita ya. Kita lihat ilustrasi dari Nikodemus ya, yang datang kepada Yesus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sini katakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya, jadi sesuatu yang baru total ya, total baru, nggak ada yang tambahan, nggak ada yang di upgrade seperti gitu ya. Jadi bukan diperbaiki, tetapi lahir baru ya, bukan direnovasi, tapi regenerasi ya, regenerate ya, menjadi yang baru. Hidup baru harus terlihat nyata dalam kehidupan. Kita lihat dalam kehidupan Zacchaeus tadi ya. Jadi menjadi the new me bukan hanya status rohani, tapi gaya hidup. Gaya hidup kita kita hidup menjadi cahaya bagi Kristus gitu ya. Cahaya bagi Kristus atas kehidupan kita. Tuhan mau bahwa apa yang kita jalani setiap kehidupan kita ada hal yang harus benar-benar kita serahkan kepada Tuhan ya. Bapak Ibu, kita terus berjalan ya waktu ini. Kita udah masuk bulan April. Bulan April kalau seperti itu tuh kita sudah melewati tahun ini 116 hari ya. 116 hari kita akan melewati lagi 249 hari lagi untuk menutup tahun ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa ke depan kita ya? 249 hari yang akan kita lalui ini, apa yang harus kita lakukan? Karena kita miliknya Kristus, lakukan yang terbaik. Apapun itu pekerjaan kita, doa kita, mesbah doa kita, setiap hal yang pergumulan apapun ya. Banyak sekali kehidupan ini yang mengaburkan kita akan kehidupan kita. Tapi yang Tuhan inginkan kita tetap eksis mengikuti Yesus, menjadi terangnya, jadilah mutiara-mutiaranya Tuhan dimanapun kita berada ya. Dampaknya banyak Bapak Ibu ya. Dampaknya pasti banyak. Dampaknya banyak. Ada banyak orang akan merasakan kasih anugerah Tuhan atas kehidupan kita ya Bapak Ibu. Satu perempuan lagi dalam firman Tuhan ada seorang Zacchaeus ya. Zacchaeus yang dia penasaran dengan Yesus ya, yang diikuti banyak orang, diikuti
ratusan orang kemanapun Yesus berada. Dia orang yang pendek dan yang ke atas pohon ya. Di sini Zakheus berkata kepada Tuhan, Tuhan, saat Zakheus bertemu dengan Tuhan ada terjadi perubahan ya. Itu tadi maksudnya ketemu dengan Tuhan Yesus itu bisa merangsek hatinya ya. Dari yang kikir, pelit, hitung-hitungan menjadi orang yang bermurah hati ya. Zakheus berkata bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kau kembalikan 4 kali lipat ya. Bapak Ibu bisa baca di Lukas 19 ayat 8. Perubahan itu nyata, terlihat, dan berdampak. Mau ya? Kayak Fani, kayak Naomi, yang lain di sekolah. Mau nggak jadi orang yang berdampak? Anak-anak yang berdampak ya. Satu ada lagu yang saya ingat waktu zaman saya ikut persekutuan sama masih kecil. Aku anak beruntung. Itu jadi gini. Aku anak yang beruntung, itulah aku. Aku anak yang beruntung, dibeli Yesus. Ku tahu siapa aku, ku tahu kemana aku, darahnya bagiku. Aku anak yang beruntung. Amin. Ya. Itu lagunya sederhana buat anak, tapi saya serasa kok benar juga ya. Aku jadi anak beruntung karena aku dibeli oleh darah yang mahal, darah Kristus. Gitu ya. Jadilah aku anak beruntung. Bapak Ibu ya, saudara-saudara saya dan engkau, mari kita melangkah bersama Tuhan menjadi anak-anak beruntung, menjadi orang-orang yang beruntung, bekerja dengan lebih giat dari yang lain. Kita bisa hidup di atas rata-rata dari yang orang mau lakukannya. Mudah, tinggalkan cara hidup yang lama. Dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ya. Kamu harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita baca ya. Itu ayatnya ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dapat diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Real ya, itu yang Tuhan maukan dalam kehidupan kita ya. Menjadi ciptaan baru berarti kita memiliki pikiran yang baru, kebiasaan yang baru, dan respon yang baru. Tidak mudah untuk melakukan itu ya Bapak Ibu, tapi kita mau belajar dari teladan orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Contohnya Petrus ya Bapak Ibu. Dulunya dia menjadi seorang penakut, menyangkal Yesus, tapi setelah dipulihkan dia berani berkhotbah di depan banyak orang. Dan banyak orang-orang merasakan bahwa mukjizat terjadi dalam orang-orang yang punya iman ya. Bukan karena kuat gagah Petrus, tapi karena kasih karunia Tuhan yang dapat atas Petrus, dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh ya. Itu bukan perbaikan kecil, tapi suatu transformasi besar ya. Kalau lihat dari akhirnya Petrus, dia disalibnya tidak seperti Yesus, malah terbalik ya. Tapi dia tahu bahwa yang dia sembah, yang dia percaya adalah Allah yang hidup, yang mengubahkan, yang membuat transformasi bagi dunia ya. Saya nggak tahu ya, kalau dengar Donald Trump itu ya presiden Amerika, dia seorang pendoa,
tapi dia melakukan hal yang ingin bahwa Yesus tuh biar cepat datang mungkin ya, saya nggak tahu. Perang yang sudah berlangsung sampai hari ini berapa hari? 57 hari dari tanggal 28 Februari 2026 sampai hari ini tuh sekitar ya saya itu 57 hari sudah perang ini terus ya berlangsung. Mungkin ada gencatan senjata dan sebagainya, tapi dihitung sudah 57 hari dan itu belum ada solusi seperti itu. Dan dana yang dihabiskan sudah banyak, kurang lebih sekitar 600 mungkin sampai 800 triliun untuk menghancurkan. Apakah ini gitu ya harapan bahwa Yesus itu biar cepat datang, supaya Yesus biar cepat datang manusia melakukan itu ya? Ada orang-orang seperti itu. Tuhan punya waktunya sendiri, Tuhan punya caranya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah kita tetap berdoa syafaat untuk keadaan dunia ya. Mungkin bahan bakar ke depan kita nggak tahu menaik, itu akan membawa efek domino dari harga dari kesempatan kita berusaha atau apapun ya. Apakah ini gitu ya tanda-tanda ya Tuhan Yesus mau datang ya? Tuhan pun caranya sendiri ya. Manusia mungkin Donald Trump pun nggak bisa gitu mengundang Yesus datang. Tapi satu hal bahwa Tuhan mau kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang ditangkap Tuhan, dibeli dengan darah yang mahal tadi, kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang melakukan segala sesuatu di atas rata-rata, apapun itu ya. Dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus Kristus hidup di dalam aku. Itu firman Tuhan ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Segala permasalahan apapun bisa dilakukan, bisa dibangun oleh Tuhan dengan sesuatu yang baik. Kehidupan yang mentransformasi pekerjaan, pergumulan kehidupan, sakit penyakit, apapun, Tuhan bisa lakukan hal yang dahsyat. Jadilah new me, ya, hidup yang baru, yang total di dalam Tuhan. Tapi itu semua perlu dari sehari ke sehari kita terus diperbaharui. Kita terus diperbaharui, tiap hari diperbaharui. Karena tantangan di depan secara fisik itu akan mempengaruhi kita untuk melemahkan iman kita, untuk melelahkan kita ya. Tapi kalau kita terus tegar, kita mau tekun berdoa, merenungkan firman Tuhan, hal yang sederhana mungkin ya, berdoa. Sudahkah Anda berdoa, rutin berdoa, membangun mesbah keluargamu di saat ada pergumulan ataupun dalam sukacita? Engkau membangun mesbah doa teman-temanmu yang seiman di kantor, dimanapun, atau terus memegang kasih Kristus atas kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan ya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita dahsyat. Kita lihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Paulus yang begitu membenci ya, membenci orang-orang percaya, orang yang ikut Tuhan pun dia bisa ubahkan. Ngeri nggak sih ya kalau kita ketemu sama orang seperti Saulus pada saat itu, dia belati gitu ya. Wah, itu orang yang ikut Tuhan, dipancung kepalanya, menakutkan kayak ISIS kali ya gitu ya. Tapi dia bisa ubahkan orang gitu menjadi Paulus yang total Tuhan ubahkan. Ini Bapak Ibu, jadilah hidup yang total diubahkan Tuhan. New me.
aku yang baru dalam Kristus. Kita terus diperbarui dari waktu ke waktu. 249 hari ke depan Tuhan masih berikan waktu kita di tahun ini. Mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Terus diperbarui dari waktu ke waktu. Jangan pernah lelah, jangan pernah lemah. Terus bangkit atas kasih karunia Tuhan. Hal yang baru Tuhan akan berikan. Hal yang baru Tuhan berikan. Kemarin saya coba ketemu sama orang-orang yang bergerak di bidang new energy pun ya. Ini suatu ketika orang bisa punya energi di rumah, nggak perlu pasang listrik lagi, udah pakai solar panel gitu. Solar panel di mana-mana. Orang butuh listrik udah tinggal bawa baterai aja. Kalau dulu diesel bunyinya kenceng gitu ya, kita pakai bahan box, mesti beli minyak untuk jalankan diesel listrik. Sekarang enggak, kita hanya buat nenteng baterai, bisa camping kemana-mana, dan listrik bisa terang benderang seperti di rumah kita sendiri. Itulah ya, new energy. Ya, ini satu kehidupan manusia pun seperti itu ya. Kalau kita lihat ilustrasi nih, pernah nonton Marvel ya, si siapa itu? Tony Stark. Apa tuh? Dia pakai pakaian yang jadi superhero ya. Menjadi superhero. Sama sebenarnya itu hanya hayalan manusia seperti itu. Tapi kita lebih dari itu ya. Kita bisa menjadi hatinya Tuhan. Kita bisa menjadi hidup yang diperlengkapi oleh Tuhan ya. Nggak seperti ya Tony Stark, Iron Man seperti gitu ya. Oke. Pakai perangkat yang canggih dia ciptakan, dan dia bisa terbang, bisa jadi superhero seperti gitu. Bapak Ibu, kita lebih dari itu. Kita punya Allah yang hidup. Itu hanya hal manusia. Tapi kita, firman Tuhan katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Bapak Ibu, Kristus bisa mengalahkan maut. Kristus bisa mengalahkan dosa setiap manusia ya. Kristus bisa menjadi jawaban atas kehidupan saudara. Yang lumpuh disembuhkan, yang buta dicelikan, yang pendarahan dia sembuhkan. Secara fisik manusia kan butuh ya, butuh fisik. Itu yang Tuhan lakukan. Dan kita mau hidup kita lebih lagi mengasihi Tuhan dengan militannya. Karena hidup kita, hidup Kristus ada di dalam aku. Bukan seperti Tony Stark yang bawa pakai pakaian superhero. Nah, kita benar-benar ada di dalam Kristus ya. Bahwa Kristus itu merangsek kehidupan kita supaya hidup kita diubahkan secara total. Tuhan, aku berat tapi aku mengikut Engkau. Tuhan, aku banyak masalah tapi aku mengikut Engkau. Saya percaya di depan ada berkat, di depan ada pengharapan atas kehidupan saya. Bapak Ibu, jadilah new me. Aku yang baru dalam Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup. Kita akan berdoa. Kita masuk dalam kasih anugerah Tuhan. Bapak, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Terima kasih atas hidup kami Tuhan. Kami mau jadi new me. Kami mau menjadi aku yang baru, yang total, tidak ditambah-tambah, tidak setengah-setengah, tapi tidak di-upgrade, tapi yang baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Itulah Tuhan, kami belajar untuk selalu memperbarui kehidupan kami dari sehari ke sehari Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami di depan
Engkau Tuhan beri kami kemenangan. Engkau beri kami Tuhan sukacita atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya biarlah kami menjadi mutiara-mutiara-Mu Tuhan. Kami menjadi cahaya terang-Mu Tuhan dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Kalau kami boleh menjadi orang militan mengasihi Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau pun akan beri kami Tuhan kasih anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu yang berlimpah ya Tuhan. Kehidupan yang baik ya Tuhan. Janji kerajaan surga atas kehidupan kami Tuhan. Hidup kekal, hidup mengasihi Engkau Tuhan. Karena darah Kristus yang mahal itu Tuhan sudah ada Tuhan merasuk dalam tubuh kami. Tubuh-Mu, daging-Mu yang terpercaya itu masuk dalam tubuh kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin merayakan Tuhan, menikmati bahwa kami bersatu dengan tubuh-Mu dengan perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk nyungi, untuk hidup kami yang baru Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan dari sehari ke sehari ya Tuhan. Waktu akan terus berjalan dari menit ke menit, jam ke jam Tuhan, hari ke hari Tuhan, bulan ke bulan Tuhan, tahun demi tahun Tuhan. Tapi kami mau hidup kami senantiasa diperbaharui Tuhan. Sampai saatnya Tuhan Kau beri kami menjadi orang-orang yang sempurna Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Hidup kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa pilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu makanlah dengan iman. Mari Bapak Ibu kami angkat tinggi anggur yang menyatakan kami sebagai darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian baru, darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang memberi kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa atas kami. Mata kami bisa memandang kemuliaan-Mu Tuhan.
telinga kami bisa peka untuk mendengar panggilan daripada-Mu. Mulut lidah kami diberi kuasa, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami diberkati, apapun yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Kami menjadi orang-orang yang disempurnakan ya Tuhan. Kami menjadi orang yang terpuji dan terhormat. Kaki kami diurapi kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang dipijak diberkati Tuhan. Kami percaya segala kutuk, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman bahwa darah Yesus Kristus sudah menyembuhkan, memulihkan kami. Kami mau Tuhan menjadi serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa inilah darah Yesus sebagai darah perjanjian yang baru. Mari Bapak Ibu kita minum darah ini sebagai darah Yesus Kristus sebagai darah perjanjian.
Terima kasih pelayanan Mas Jo. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita mengakhiri tema Leni. Jadi mulai minggu depan pada bulan Mei kita membahas tentang Imago Dei, saudara. Di Bapak Ibu saya sudah bicara dengan beberapa orang bahwa Imago Dei itu, Bapak Ibu begini, kenapa sih Tuhan bicara pada Musa, pada semua nabi David, tapi mereka terjatuh dalam dosa. Mereka lupa bahwa mereka adalah gambar Allah, sehingga lahirlah Yesus ke dunia, memberikan contoh. Ada gambar Allah ini bagi daging, sehingga mereka boleh melihat contoh, saudara. Sebab manusia mendengar perkataan Tuhan bingung, saudara. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Sehingga Imago Dei tadi lahir berupa daging, kalimatullah, jadi daging, supaya mereka tuh melihat, oh ada contohnya. Bulan depan kita bahas tentang Imago Dei, ada 5 minggu. Ada beberapa hamba Tuhan yang rindu melayani Tuhan, bahkan saya bisa melihat 4 pembicara. Terus tiba-tiba ada satu kawan kita, Pak, saya nggak khotbah bulan depan, Pak. Minggu berapa saya khotbah, Pak? Oh ya, puji Tuhan. Jadi minggu depan ada 5 minggu dan 5 pengkhotbah. Lalu ada tanggal 14 itu ada ibadah kenaikan Yesus ke surga. Lalu saya harapkan lagi ke beberapa teman, apa kita ibadah juga di Jumat. Tapi seperti biasa, kalau tanggal minggu tolong ngepek ke minggunya, ya. Sehingga Bapak Ibu yang kan kalau libur hari Jumat tentunya hari Minggu ini bingung nih, ya. Minggu 5 pun sama, Minggu 5 itu ada di Jumat dan Idul Adha. Tapi Minggu 5 itu pada minggu hari tanggal 31 ada hari Waisak. Kita beri ibadah setiap hari Minggu. Jadi kami mengundang kembali sama-sama minggu depan untuk hadir. Kami mengundang Pak Yosef. Dr. Vini boleh ke depan dulu. Kemarin kita punya keluarga yang berulang tahun pernikahan 32 tahun sudah. Wow. Sampai Pak Yosef telepon saya lupa gimana. Aku ingat. Makanya itu gunanya saya minta data pribadi buat Pak Ibu, ya, tanggal lahir, ulang tahun pernikahan, supaya apa? Kami berusaha memberikan terbaik. Ini malah perhatian. Yuk, sama-sama kita angkat tangan kita untuk kedua orang tua kita hari ini. Bapak, terima kasih. Jika Tuhan telah tambahkan usia 32 tahun bagi pernikahan Pak Yosef dan Dr. Vini, bersyukur mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Bersyukur Tuhan Yesus, anugerah Tuhan ada bersama kedua orang tua kami Tuhan. Berdoa kami lepaskan berkat Pak Yosef saat sempurna, usia panjang, semakin berwibawa, ada wibawa Allah bersama Pak Yosef. Dr. Vini pun demikian Tuhan Yesus, dengan besar lumbung-lumbung berkat Tuhan tersedia. Tuhan kembangkan lagi Tuhan, ada rencana proyek depan Tuhan yang Dr. Vini akan lakukan Tuhan. Berkati sehingga diperkenan Tuhan bagi Dr. Vini Tuhan. Saya berdoa sungguh setiap harinya ada berkat rumah tangga, berkat kerajaan sorga bersama mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh ada sukacita setiap harinya. Ketika mereka buka mata setiap pagi hari Tuhan, ada berkat Tuhan. Alkitab berkatakan setiap hari ada roti makanan tersedia bagi mereka Tuhan. Saya berdoa sungguh di Tuhan, bahkan boleh melihat Tuhan mereka terus bersukacita berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat dengan Yosef. Ya, jadi kita informasi lagi. Yang kedua, informasi berita bahagia. Dr. Judo dapat internship di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Jadi rencana pertengahan Mei ya dok itu. Pertengahan Mei Dr. Judo akan berangkat nanti 6 bulan di Kota Pare, Kabupaten Kediri, dan 6 bulan di Puskesmas Kota Kediri ya. 6 bulan pertama di rumah sakit di Pare Kediri dan 6 bulan kemudian di Puskesmas Kota Kediri. Bersyukur doa kami adalah yang dia hidupin murah, kejangkau oleh kita juga. Minimal kotanya kita punya teman semuanya. Ini keempat adalah kita punya rekan-rekan pendeta sana. Sehingga Judo boleh menjadi berkat untuk tinggal sana. Berita yang ketiga bahagia Bapak Ibu. Hari kita juga Yukio telah diterima di S2 Universitas UPH. Jadi bulan Agustus Yukio akan mulai studi S2. Ya. Doa kita kan semakin mengembangkan diri, semakin naik bukan turun kepala kita. Amin. Sama-sama kita bagi pujian Tuhan. Kami berpuji kepada
Hari yang berbahagia. Sebab keluarga kami yang keluarga Pak Yosef Tuhan. Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Dengan semakin hari semakin indah rancangan bagi keluarga ini. Mereka boleh melihat Tuhan di ulang tahun pernikahan mereka. Anak-anak mereka semakin diberkati. Kota juga telah Tuhan tempatkan di kota Kediri untuk yang tersentuh 1 tahun ke depan. Bersyukur. Juga di Kio pun Tuhan berikan tempat baru untuk kuliah S2. Bersyukur. Dengan semakin hari semakin ditambahkan jumlah dan berkat bagi mereka. Tidak pernah kekurangan apapun juga diberkati di setiap tubuh mereka. Berdoa, Mas Tio Tuhan terima kasih. Hari Tuhan urapi hamba Mas Tio lebih lagi Tuhan. Lebih lagi dalam hikmat-Mu, lebih lagi mampu mengurapan Tuhan. Sehingga ketika dia rindu melayani Tuhan, kami percaya Tuhan. Pelayanan semakin diperluas, dibuat tiap-tiap kami Tuhan bagi dia. Berdoa, menonton itu diurapi Tuhan. Bersama dengan Stefani Tuhan. Dengan pekerjaannya, juga studi Stefani pun diberkati Tuhan. Dengan keluarga ini pun ada keluarga yang takut akan Tuhan. Berkat dengan Bu Mary Tuhan. Bersama 4 anaknya, ada Ejo, ada Gio, ada Naomi, ada Hugo, diberkati Tuhan. Tidak pernah kenapa pun juga disiapkan berkat setiap hari. Yang berdoa sungguh, Roh-Mu yang kudus mengurapi, memberkati setiap lugu-lugunya. Berdoa untuk Elia Tuhan, diberkati pelayanan, pekerjaan Tuhan Yesus. Dan percaya semakin hari semakin diberkati, semakin menurut lagi. Maka akan Tuhan buat dia lebih tinggi lagi menantu. Juga untuk Ibu Eci Tuhan hari ini yang tidak bersama kami. Ada hal motor yang rusak Tuhan setiap minggu ya setiap hari. Tuhan memberi hikmat supaya apa yang Tuhan titipkan bagi dia dapat dia rawat dengan baik. Sehingga ke depannya Tuhan tidak ada kecelakaan lagi. Diberkati saya sempurna bersama Anda Stefani, dan Tiffany dan juga Tere. Terima kasih juga istriku Tuhan yang hari Selasa besok akan interview Tuhan di daerah Sawah Besar Tuhan tolong. Sehingga setiap apa yang aplikasi yang dia kirimkan untuk pelawan pekerjaan Tuhan tolong. Sehingga Tuhan bukakan sehingga bulan April ada kepastian dia bekerja. Sehingga bulan Mei masuk Mei dia melangkah untuk bekerja di tempat yang baru dengan perusahaan terbaik, gaji terbaik, pos terbaik kepada Tuhan. Gereja-Mu Tuhan living yang bisa tangan Tuhan berserah. Tuhan, kami perkenan gereja yang tangan Tuhan. Perkenan Tuhan ada bersama kami. Berkat-Mu ada bersama gereja. Tidak pernah berapapun juga Tuhan. Ayo berdoa sungguh Tuhan. Jika Tuhan yang perintah buka, maka Tuhan siapkan apa yang dibutuhkan. Kita membutuhkan gereja, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surga. Juga tempat Tuhan pakai luar biasa Pak Audi diurapi Tuhan. Sehingga boleh mengelola gedung ini untuk hal kemuliaan. Terima kasih Bapak Surga. Esok hari kami mulai pekerjaan kami, studi kami, usaha kami, pelayanan kami. Tuhan berkati. Ada langkah dengan ini. Kami siap masuk bulan Mei bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari buka mendapat terima berkat dari Allah Bapa di surga hari. Pulang dan tinggal berkat dalam Abraham, Alexat, Allah Yakub. Cinta manis serta Tuhan Yesus Kristus. Padanya manis yang intim, yang erat, yang masalah Roh Kudus menjadi kita naik dan mengatur. Menjadi kepala bukan ekor, bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan